sarfil mawani sarfil ism tis'atun yasma wa wasnul murakkab utmatun ta'rif wa adlun wa wasful jam'i zid ta'nisa ka Ahmad wa Ahmar wa Ba'labaka wa Ibrahim wa Umar wa Ukhar wa Uhad wa Muhad ila al-arba'ati wa masajid wa dananira wa Salman wa Saqrana wa Fatimah wa Talhah wa Zainab wa Salma wa Saqra fa'al tanisi wal jamu allati la nadhira lahu fil ahad kullun minhuma yastasiru bil ma'ni wal bawaqi la budda min mujama'ati kulli illatin minhunna li sifati awil alamiyah wa tata'ayyanul alamiyatu ma tarki wa tanis wal ujmati wa syatul ujma alamiyatun bil ujbil ajamiyah wa ziyadatun ala salasati wa sifati asalatuha wa adamu qubuliha ta'a fa uryanun wa armalu wa safi wa safwanun wa arnabu wa bima'na qasin wa dalilin wa musarifatun wa yajusu fi nafyin dan wajhan bi khilafi Zainab wa Saqar wa ka Umar wa inda tamimin babul qadami illam yuqsam bi ra'in ka safari wa amsi li muayyanin in kana marfu'an wa ba'dhum lam yustad fihima wa saharu indal jami' in kana lafan muayyana sarah al asal fi ismil mu'rab bil harakat as-sarfu. Asal pada isim yang mu'rab dengan harokat. Ingat ya, mu'rab dengan harokat. Ada yang mu'rab dengan huruf dan ada yang mu'rab dengan harokat. Asalnya adalah sorfu, memakai tanwin. Itu pada asalnya. Jadi asal isim yang mu'rab dengan harokat itu asali di tanwin. Wa innama hanya saja yakhruju keluar angzalikal asli dari asal ini idza wujida fihi illatan kalau ditemukan di situ dua ilah min ilal tis'in dari ilah yang 9. Jadi ada dua ilah dari ilah 9. Ada dua ilah dari ilah 9. Jelas berarti ada 9 ilah dan dikatakan mamnu min as-sarfi harus ada 2 ilah dari 9 ilah ini. Iki lewat iki kabeh. Awahidatun minha taqum maqamaha atau ada satu ilah tapi menempati kedudukan 2 ilah. Harus satu ilah tapi bisa menempati 2 ilah. Berarti intinya dia dikatakan mamnu min as-sarfi itu harus ada 2 ilah. Dan 2 ilah kembali kemana? Ke wasfiyah dan apa? Alamiyah. Ambil wasfiyah 1, ambil alamiyah 1. Dan ada satu ilah tapi apa? Menduduki kedudukan 2 ilah. Wa qad jama'a al-ilala dan sungguh telah mengumpulkan ilah-ilah ini. Wa qad jama'a al-ilala tis'ah dan sungguh telah mengumpulkan ilah-ilah yang 9 ini fi baitin wahid dalam satu bait man qal orang yang mengatakan. Jadi ada orang mengatakan ini mengumpulkan 9 ilah ini dalam satu bait. Dia adalah ijma wazin. Ijma ya sama wazin ya wazin. Adilan anis bima'rifatin. Adilan wazin bangsa fi'il ya. Apa adilan? Adil anis apa? Ta'nis bima'rifah yaitu ma'rifat. Rakib murakkab wazin ujma. Ulama adamiyah fal basar sifat kamula. Tadi berapa ini? Ijma 1, wazin 2, adilan 3, anis 4, ma'rifatin 5, rakib 6. Terus apa? Zid itu berapa? Ziyadah. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zid 7 tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zid. Terus 8 ujma 9 al-wasf. Wa hadzal bait in bait ahsanu lebih bagus
minal bait dari bait allati asbatuhu fil muqaddimah yang saya tetapkan di dalam muqaddimah di dalam maksudnya ini waznul murakkab ujma. Itu kan, jadi beliau masih membagusi, masih mengatakan yang bagus itu ijma, wajib ini itu paling bagus. Jadi bait ini lebih bagus dari bait yang saya tetapkan di dalam muqaddimah di matan. Wawa, dan bait ini libni Nahas, miliknya Ibni Nahas, Ibni Nuhas, terkenalnya Ibni Nuhas. Waqad masaltuha, dan sungguh saya bikin contoh, saya bikin contoh fil muqaddimah, di dalam muqaddimah alat tertib. Jadi di dalam muqaddimah kasih contoh semuanya ini, dikasih contoh semuanya dengan tertib. Wahai ana, sekarang saya asrohwa akan menyaranya ala hal tertib, sesuai dengan tertib ini akan disalah oleh beliau. Fa'akulu, maka aku pun berkata, belum mulai menyarah sekarang. Lihat al-illatul ula, ilah yang pertama waznul fi'il. Lihat terbaik wazn murakkab. Wazn kan belakang menyarah waznul fi'il. Ilah yang pertama adalah wazn fi'il. Wa haqiqatuhu, dan hakikat wazn fi'il. Lihat ini. Ayakunal ismu, hendaknya isim ini ala waznin khasin bil fi'il, ngikuti wazan khusus dengan fi'il. Maksudnya lafaz itu, isim itu wazannya tidaklah didapatkan kecuali pada fi'il. Isim itu wazannya merok fi'il. Atau itu yang pertama, awyakun fi awwalihi ziyadatun kaziyadatul fi'il. Atau pada awalnya isim ada tambahan seperti tambahan fi'il. Itu apa fi'il? Yaitu terkumpul pada kata anaitu. Jadi maknanya itu kaziyadatul fi'il itu terkumpul pada wazan atau terkumpul pada kata ana itu. Jadi ono isim mendapatkan tambahan di awalnya dengan tambahan alif atau ya atau ta atau nun. Itu. Wa huwa musawin lahu fi wazni. Dan ingat, isim yang mendapatkan tambahan ini sama dengan wazan yang fi'il itu mendapatkan tambahan. Syarat itu. Dan isim itu yang mendapatkan tambahan di awalnya itu sama wazannya pada fi'il yang mendapatkan tambahan. Jelas ini intinya, isim itu ngikuti wazan fi'il mudhari, karena fi'il mudhari mendapatkan tambahan anaitu. Kita ini orang suka isom. Fal awalu, maka yang pertama yaitu isim yang mengikuti wazan khususnya fi'il. Ka'an tusammiya rasulan, engkau beri nama seorang rasul qatala. Itu maka di sini qatala ini apa? Isim, dan dia adalah mamnu min asma'i. Salah dia karena qatala ini nama isim mengikuti wazan khusus, ikut wazan fa'ala. Fitasdid qatala. Al kebadan duriba au lahuhu min abniyatin ma lam yusamma fa'iluhu. Atau semisal duriba dari benda-benda yang tidak dinamakan fa'ilnya ayat majhul. Bisa duriba, bisa kutila, bisa ukrima dan yang lainnya. Au intalaqa, atau ilhamai intalaqa wa nahwihi min al-af'al al-madiyah al-mamdu'ah bihamzatil wasal
Fil madi yang diawali dengan hamzah wasal. Hamzah ada dua, hamzah wasal dan hamzah qat'i. Karena dikatakan hamzah qat'i hanya ketika rubai akroma itu wazannya wazan hamzah qat'i. Di sini wazan qat'i ketika bersambung tetap hamzah itu dibaca. Tapi kalau hamzah qat'i ketika bersambung hamzahnya itu nggak bisa dibaca. Seperti fang tolako, bukan fa'in tolako, keliru. Fang hamzah hilang. Tapi kalau akroma, fa'akroma, nggak bisa dibaca fakroma kayak itu. Karena hamzah qat'i dan hamzah wasal. Fa'inna hadhil awzana kullaha khasatan bil fi'il. Wazan-wazan ini semuanya ikut wazan khusus fi'il. Wazan yang kedua yang mendapatkan tambahan ahmada ikut wazan af'ala atau af'alu. Yazida oleh tambahan tambahan alif, yaskur tambahan taklif tambahan narja tambahan nun. Ini ketika alam. Jadi itu adalah mananya apa? Kami bisa lihat. Jadi kalau ada orang dinamai baka nangis senang terus, kayak nama doroba, kalau suka mukul ya doroba. Iya, wajan khusus. Doroba wajan khusus. Salah. Yang lain. Berarti doroba itu nggak masuk berarti. Ada penjelasannya. Tiga wakil. Jadi kalau memang itu definisinya memang harus wazan itu nggak bisa kecuali pada fi'il. Kalau ada isinya ada, berarti nggak masuk. Ada nafsnya tiga wakil. Nah, ini. Nggak ada duriba, nggak ada. Wazannya isim duriba nggak ada. Nah, mana sama sekali. Iya. Al-illatu tsaniyah, ilah yang kedua adalah tarkib. Tarkib. Walaisal muradu bi tarkib ada berapa? Ada kayak tarkib mazzi, tarkib apa lagi? Idhafi dan tarkib isnadi. Walaisal muradu bihi tarkiban idhafa. Yang dimaksudkan tarkib di sini enggak masuk tarkib idhafa, ai mudhaf dan mudhaf ilaih. Kamri'il qais, imri'il qais. Ini enggak masuk dalam pembahasan kita. Kenapa? Li'annal idhafata taqtadi injirara fil kasra. Karena idhafah itu menuntut al-injirar, yaitu mengejarkannya dengan kasra. Karena idhafah itu menuntut harus mengejar dengan kasra. Itu idhafah. Di idhafah itu mengharuskan menuntut dijarkan dengan kasra. Fala takunu muqtadiyatan lil jari bil fathah. Dan idhofah itu tidaklah menuntut jarnya dengan fathah. Enggak menuntut. Idhofah itu menuntut idhofahnya jarnya itu dengan kasra. Enggak menuntut apa yang karena jarnya itu dengan fathah tidak. Makanya enggak masuk. Makanya enggak masuk. Jelas ini? Kenapa tidak masuk tarkib idhofah? Karena tarkib idhofah menuntut jarnya itu dengan kasra. Kita ini jelas? Paham di sini? Itu. Sedangkan apa yang ada? Tarkib lanjut aja. Wala tarkib isnad dan enggak masuk juga tarkib isnadi.
Kasaba qarnaha wa ta'abbata syarran. Apa tarkib isnadi definisinya? Lewat kayak ini. Lewat ini. Apa tarkib isnadi ini? Apa definisi tentang tarkib isnadi bawah? Bil makna. Bil makna. Tarkib isnadi yaitu penyandaran. Fi'il disandarkan kepada isim. Intinya biasa tarkib isnadi itu bentuk fi'il fa'il, mubtada, khobar. Itu tarkib isnadi. Kasaba qarnahu, sabah fi'il, qarnahu. Jadi kalau ini namanya doroba zaidun. Nah ini tarkib isnadi. Jadi penyandaran dorob kepada zaid. Tarkib isnadi. Gak masuk dalam bab ini tarkib isnadi, gak masuk. Sebab fa'innahu min babil mahki. Sebab tarkib isnadi itu dalam bab riwayat itu hikayah. Kan awalnya bawa fi'il, zaidun fa'il, begitu kan? Nah, kemudian jumlah ini mahkiyah sebagai fa'il. Jadi mahkiyah, jadi ja'a bawa zaidun, telah datang bawa itu nama orang. Nah, ini jenis erotnya itu bentuk hikayah. Nggak masuk dalam bahasa kita. Wala tartibal majdi, ingat hikayah diceritakan, ingat. Wala tartibal majdi dan nggak masuk tartib majdi. Al-maktum diwai yang diakhiri dengan wai syarati, majdi yang diakhiri dengan wai. Mislu sibawai wa amrawai li'annahu min babil mabni. Karena kalau diakhir dengan wai itu adalah tarkib, itu adalah mabni. Dan mabni juga berwarna dua isim yang bergabung menjadi satu. Itu adalah tarkib mabni. Tapi syaratnya nggak boleh ada wai. Wasarfu wa adamu, dan yang namanya tanwin dan tidak adanya tanwin. Innama yuqalani fil mu'rab, itu dikatakan pada mu'rab, bukan pada mabni. Kalau begitu apa yang dimaksud itu? Yang dimaksudkan tarkib itu wa innamal murad tarkib mabni alladzi lam yukhtam bi wai. Ya, harus syaratnya tidak diakhiri dengan wai. Kabak ini dua isim. Ba'la sama ba'ka, khabar sama maut. Mati kalimat, mati satu, kalimat digabung menjadi satu. Dua isim digabung menjadi satu. Itulah tarkib mabni. Iki definisine ayat adalah ini jalur jurus ya, tulis sendiri. Engkono dikur jalur jurus. Duwe. Oh, duwe toh, dan betul. Kalau kita ada, kalau namanya kalau kita ada, apa namanya definisi mabni, idhafi dan yang lain ada. Baik. Al-illatu salisa al-isma, wa an takuna al-kalimatu ala awdha'il a'janiyah. Yang dikatakan usma itu kalimat itu diletakkan dengan kaidah ujma, kaidah orang-orang ajam. Susunan kalimat itu adalah kalimat ajamiyah. Ibrahim, Ismail. Ibrahim itu susunan. Kalimat Ibrahim itu peletakan bentuk ajamiyah, bukan dengan kaidah-kaidah Arab. Jadi bukan orangnya ajam, bukan. Kata orangnya Arab sih. Kalau bentuk lafaznya itu ujma, dia dikatakan ujma, bukan orangnya ya, tapi kalimatnya, kalimat bentuk peletakan kalimat itu dikatakan ujma. Wajamiul asman, bagaimana kita dulu ngaji di mulaqas, gak paham ujma itu diterangkan guru kami adalah orang-orang ajam. Nah, kamu ini kayaknya di Mustafa orang-orang ajam kayaknya. Terus jadi rubah dulu. Nah jadi yang juga orang ajam dibantah. Ibrahim bukan orang ajam atau orang Arab yang namanya itu bukan orang ajam, orang Arab asli. Itu katanya.
rame lagi sana, palbolaso keliru dalam mendefinisikan mana ujma. Nah, wajami asma'il anbiya dan semua nama. Fikri, sini. Sudah ngapal belum? Hah? Stop. Hah? Udah, suruh datang ke sini nomor jawab nanti. Sekarang Ustaz ya. Sekarang semuanya langsung masuk ke dalam masjid. Setelah ini saya nanti merujuk selesai sudah ini. Ngapal ya? Wa jami'u asma'il anbiya'i ajamiyah, dan semua nama nabi itu ajamiyah semuanya. Illa al-baqir kecuali empat, Muhammadun Shalihun Syu'aibun wa Hudun. Empat ini kan ya? Tulis di bawah wa baqiya isnani atunya. Ya. Wa baqiya isnani ala rajih wa Nuhun wa Lut. Sudah jelas? Nuh jadi pada tambah 2 berarti apaan? 6. Ala tetapi waqad i'tabaroha al-mu'allifu ajamiyaini bidal ma ba'dahu wa wara'in fi masadi. Apa yang kena Nuh dan Lut juga masuk. Jadi Muhammadun Shalihun Syu'aibun Hudun Nuhun dan Lutun. Shalawatu wa salam alaihi wasallam. Apa Allah kok memakai 2 nama ini apa 6 nama ini kok ujma? Apa ilate? Ya wis ngono wae kok aja didelai tenan ini. Nah. Bacakan ini. Wa yustaratu dan disyaratkan li'tibaril ujma, dianggapnya ujma. Kapan dianggap ujma itu? Itu amron 2 perkara. Disyaratkan lafaz ini dikatakan ujma itu 2 perkara. Antakuna kalimatu alaman fi lughatil ajam. Syaratnya kalimat itu wis alam. Harusnya kalimat sudah alam menurut lughae orang ajam. Harus kalimat itu sudah alam di dalam lughatnya orang ajam. Kama maqalna. Walau kanat indahum isma jinsin. Andai kata di sisi mereka kalimat itu isim jenis, bukan alam, isim jenis. Summa ja'alna alaman, kemudian ente jadikan di alam, wajah bersurga, wajib dia ditanwin. Kenapa kok nggak dikatakan maulud minas sarfi? Soalnya awalnya jenis, bukan alam, awalnya jenis dia, awalnya jenis. Karena awalnya dia jenis, nggak masuk dia nanti, nggak masuk. Karena awalnya dia. Jadi harusnya awal peletakannya itu adalah apa? Adalah harus nama. Harus nama. Indah harus nama. Bukan jenis. Wadzalika bi an tusammiya rajulan bilijam. Ente beri nama rajul itu bilijam. Au dibas. Lali dan dibas awalnya itu isim jenis. Indah mereka ya, isim jenis. Setelah isim jenis. Ditulis. Bilijam itu ismun lil alat tuj'al fi famil faras. Lijam itu adalah isim untuk alat, ismun lil alat, isim untuk alat tuj'al yang dibikin fi famil faras. Apa luar? Apa ya kan? Di mulutnya apa? Kuda apa namanya ini? Apa namanya tulisannya? Tali yang di apa? Diletakkan di mulutnya itu apa? Hah? Ya tali kekang. Nah setelah itu ente beri nama. Ya kayak dikatakan aja. Tetap diwaca lijam, nggak boleh dibaca maulud minas sarfi. Baik, ini syaratnya harus seperti itu. Baik. Asal di syarat yang kedua, kalau dibahas nggak tahu artinya apa. Awalnya, awal dibahas. Oh ya, masuk dari sutra ya. Masuk dari sutra ini apa namanya? Masuk dari sutra. Setelah itu apa? Dibikin nama. Dibahas itu masuk dari sutra, terus dibikin nama. Bisa nggak masuk. Asal yang kedua, antakuna zaidatan.
dia harus lebih ala salah satu akhir 30, harus lebih dari itu, harus lebih dari 30. Oleh itu insorofa lalu di tanwin nur dan lu. Kelihatan Pak Duan Indonesia. Beliau di sini nukun waru, tapi belum mengatakan ilaha. Tahu ya? Tahu ya, Pak? Tahu kan? Tahu. Inilah namanya manusia kan? Belum membatasi kecuali 4. Tapi setelah itu menyebutkan nukun waru. Apakah Nuh bukan Nabi? Nabi kan? Lut kan Nabi juga. Ini termasuk apa? Manusia kan seperti itu. Tidak sempurna. Kalau Allah Ta'ala illa ala lutin bi'utin karena 30. Wa qala ta'ala inna arsalna Nuhan 30. Wa man sama barang siapa yang menyangka minan nabiyina dari ulama-ulama nahwu. Ya, wa anna hadzal nau'a bahwasanya macam ini ya jujur bin sarfu adamu boleh ditakdir dan enggak boleh lagi. Falaisa musib, tidak benar, enggak benar. Enggak benar. Enggak benar. Saya tulis kalau musib. Inna qali min al-nabiyyin hum az-zamakhshari. Hum zamakhshari. Qala in kana yusakkan wasatuhu in kana yusakkan wasatuhu yajuz hadha yajuz sarfu wa adamu wa in kana yuharrak wasatuhu wajaba adamu sarfi li'anna al-harakata bimanzilati harfin. Jelas ini? Nah. Jadi sama sekali memerinci perincian. Kalau tengah-tengahnya disukun, berarti apa? Boleh ditanwin dan nggak boleh ditanwin. Seperti apa? Nur perlu tengah-tengahnya diapakan? Sukun. Tapi kalau yuharrak wasatu tengah-tengahnya diharokati harokat, wajib nggak boleh ditanwin. Sebab harokat itu kedudukannya seperti satu huruf. Jelas ini kan? Itu sama sekali. Jadi apa yang saya katakan dari sini, Ibnu Isa rahimahullah umum bukan umum. Pokoknya kalau 3 huruf jelas nggak boleh di Lalu menasabkan. Kenapa? Zaman tadi juga demikian. Kalau tengah-tengah sukun boleh tanwin, boleh tak tanwin. Kalau tengah-tengah mau berharokat wajib dimamluk menasabkan. Kenapa? Karena harokat itu kedudukannya dengan satu huruf jelas. Ibu kenapa ada sama zaman saya ini dibantah oleh Indonesia. Balaisa bimusib itu enggak benar. Itu enggak benar. Nah, lanjut. Berapa sudah ini? 30. Apa? Badannya boleh stop dan tidak Apa? Tidak stop dan tidak yang boleh di stop sampainya nuh. Ini bisa lah kan wawunya kan disukun dia. Iki zaman syari ngomong seperti itu, tapi dibantah oleh Indonesia enggak benar itu. Pokoknya itu adalah bukan enggak boleh dan boleh. Dia enggak mau, dia harus tanwin. Enggak boleh mau sarfi. Indonesia seperti itu maunya. Mutlak. Membatas zaman syari yang membolehkannya. Iya, cuma kalau ada wawu disukun, bagaimana dia? Iya, boleh disukun, boleh tanwin, boleh tidak. Ini yang salah. Terus, adapun yang berharokat tanwinnya itu jamaah tadi mengatakan apa? Wajib di ono menasabkan. Ibnu Hisam koyoke enggak setuju, koyoke lho iki. Koyoke enggak setuju juga. Soalnya lafadznya kan harus lebih daripada 3 huruf. Lah harokat itu
dikatakan oleh Indonesia oleh jangan dari kedudukannya seperti ini kan 40 tadi kan. Ada izin 30 belakangnya cuma apa? Tengah-tengahnya berharokat hingga jalur dari dihukumi 4 seperti ya, boleh kalau Indonesia tahu saya itu kayak itu nggak masuk. Nggak masuk. Pokoknya harus lebih daripada 30. Nah, ada pun keberadaan harokat itu sama dengan kedudukan yang 40 iya nggak bisa melakukan mahal itu Pak, bukan tempat kesepakatan. Ini kalau melakukan ini memang keluar dari masa dari itu kan memang karena yang Arabia ini jemaah pembahasan jadi itulah tidak ada tahu tentang polemikan dan didikan Muhammad Rasulullah. Kenapa nggak ada? Ya karena sebenarnya permasalahannya kan masalah jemaah. Nah itu. Jadi dia dengan menjelaskan bahwa insar atau mufhum walaupun bukan mengimbas Arabia. Loh, kenapa? Akan membutuh nama Arab. Yang masalah kan tahu. Ya di Imam Muslim juga mengatakan apa sih di bawah ini? Itu ada itu. Wadai Islam ala rasi wa umaru wa al-qafat istabarul muhalifu ada yang harus sendiri kan mana agamanya Nuk dan Nuk itu termasuk agamanya juga. Nah terus bidalil maka jauh dengan dalil apa yang setelahnya. Berarti kan kenapa dia bahasa simpan sedangkan Nuk dengan Nuk kan termasuk juga. Betul ya? Dia kan membatasi 4 kan. Nama Nabi kan Adamiyah. Mana Adamiyah? Selain nama? Nama Arab. Dikatakan Uzma kan harus 3 syarat. Dikatakan Uzma harus 2 syarat. Lah sekarang Lut dan Lut ini terpenuhi syarat enggak? Nama Nabi ini. Kalau dia enggak terpenuhi syaratnya, berarti kan namanya Uzma dia kan? Nah, tapi kenapa dia mengatakan 4? Nah, di sini makanya Muhyiddin mengatakan tinggal 2 yang pendapat yang paling wajib. Kenapa nggak disebutkan juga oleh Musa? Padahal beliau sendiri menganggap 2 nama ini adalah Uzma. Dan itu tidak tahu. Gimana sih dia tahu? Ya itu termasuk Uzma. Nuk dengan Lut termasuk nama Nabi yang Uzma. Karena yang dikatakan Uzma itu harus terpenuhi 2 syarat termasuk bagian dari dalamnya. Al-illatu rabi'ah ilah yang keempat at-ta'rif yaitu ma'rifat. Wal muradu bihi ta'riful alamiyah dan yang dimaksudkan ta'rif alamiyah. Ta'rif alamiyah. Namanya ma'rifat itu kan banyak, ada dhamir, ada mausul, ada isyarah. Tapi yang dimaksudnya adalah ma'rifat dengan bentuk alam. Alam tok lah, enggak ada maksud yang lain. Li'anna al-mudmarati wal isyarati wal mausulati la sabila lidukhuli ta'rifnya fi hadzal bab. Karena mudmarat, isyarat, mausulat enggak ada jalan untuk masuk di dalam ta'rif dalam bab ini karena semuanya itu mabni. Mudmar, isyarat, mausul itu enggak ada jalan untuk masuk di dalam definisi dalam bab ini. Enggak masuk semuanya sebab karena itu semuanya adalah mabniyat semuanya. Jadi kalau gitu apa yang dimaksudkan ta'rif adalah al-alamiyah saja. Enggak masuk mudmar, enggak masuk isyarat, enggak masuk mausulat. Terus wahada itu punya apa? Punya apa? Wahada dakhalahu al-adab wa al-wudu. Atau punya itu apa? Hah? Apa itu? Wahada babu i'rab. Saya enggak punya ini. Saya enggak punya. Sampai punya. Wahada babu i'rab. Apa yang ada ini? Manuk dengan serdi itu babnya i'rab, bukan babnya
mahmum. Sedangkan isyarat dan mausulah dan mujma itu adalah zat yang mahmum. Pembahasan kita masih apa? Zat i'rab. Terus apa lagi? Waidah apa dan wa amma. Wa amma dzul adati terus wal mudhafu fa innal isma ya fa innal isma idza kana ghayra munsarifin thumma dakhalathu al adatu aw udifa in jarra bil kasrati. Wa amma dzul adati adapun yang memiliki al, ada dia memiliki al ya. Wal mudhaf dan mudhaf dan mudhaf. Fa innal isma idza kana ghairu munsharifin, maka sesungguhnya isim apabila dia tidak munsharif, cuma dakhalatu adatu kemudian masuk padanya adat atau udhika injarrat bil kasrah dijadikan dengan kasar. Ini insyaallah bisa lagi dari Allah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.